Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Agung Sarmanto, Ketua dari penelitian berjudul Korpis, Bisnis Kreatif Pemanfaatan Sampah Kaleng dan Kertas menggunakan teknik lukis sebagai usaha meningkatkan nilai benda bekas pakai. Nah, bisnis ini sudah kami jalankan dengan alhamdulillah dengan baik selama 1 tahun ini. Sebenarnya penelitian ini dilaksanakan tahun 2020, namun dikarenakan pandemi banyak halangan, terutama untuk program pameran kami, makanya akhirnya diundur menjadi 2021, walaupun pada akhirnya memang tetap tidak pameran karena masih dalam nuansa pandemi seperti itu. Bisnis ini bertempat di Jalan Arumba, Perumahan Arumba Utama Residence, Blok D10. Berikut adalah fotonya. Lalu langsung aja ke keluaran apa saja yang kita hasilkan. Nah, keluaran yang kita hasilkan adalah banyak ya. Jadi ada, kalau jenis produknya ada kaleng lukis, kaleng cat bekas, jadi apa namanya, kursi, stool, talenan lukis seperti ini misalnya, jadi hiasan dinding, pemidangan lukis, buku dan lain-lain. Ada juga gantungan kunci dan juga sepatu lukis. Jadi walaupun memang judulnya adalah tentang benda bekas pakai, namun untuk produk-produk sampingannya kita pakai benda-benda yang memang benar-benar baru untuk bikin itu jadi lebih menarik. Nah, ini adalah proses pembuatan sepatu lukisnya. Di sini ada namanya Mbak Ari, ini Ari Syah namanya. Nah, ini adalah proses pembuatan paper mache atau bubur kertas untuk jadi hiasan dinding seperti itu. Ini adalah proses, ini adalah hasil dari kaleng bekas yang dicat jadi bisa dipakai lagi. Ini adalah boneka lukis dari dakron, bisa buat wisuda dan lain-lain seperti itu. Ini adalah proses dokumentasinya. Ini adalah produk-produknya. Memang hasil laporan akhir yang saya store itu gambarnya tidak sejelas ini ya, karena memang ukuran filenya harus 5 mega, sedangkan ini gambarnya banyak sekali, 227 halaman. Nah, saya mungkin nanti jika kurang jelas akan saya berikan file aslinya seperti itu, karena di sini cukup jelas, dengan di laporan itu agak buram seperti itu, padahal gambarnya banyak. Nah, ini adalah contoh-contoh sepatu lukis yang sudah kita buat seperti ini. Nah, kaos lukis juga ada, semuanya punya kualitas yang sama ya, bisa dicuci, bisa disikat, perawatannya sama seperti sepatu biasa, kaos biasa seperti, jadi tidak perlu perawatan khusus karena kita pakai formula tersendiri untuk menciptakan itu sendiri. Nah, ini adalah gantungan kunci, semuanya lukis manual sekali. Nah, ini adalah proses mengajari karyawan untuk melukis seperti itu. Ini adalah cat-catnya, cat akrilik, ada binder, ada kuas seperti itu. Sebenarnya sama seperti biasa ya, cuma kita pakai apa namanya, ada coatingnya tersendiri sehingga bisa disikat. Ini adalah pembelian sepatu, proses melukis sepatu dan lain-lain bertempat di tadi Aruma Utama Residence Blok D10. Kami juga sudah meluncurkan buku pre-ISBN berjudul Berpikir Bisnis Plan, Cara Mudah Menulis Bisnis Plan Tanpa Ribet. Ini adalah preview bukunya seperti ini. Nah, kita sudah upload juga di Litapmas. Ada publikasi artikel pada jurnal, kita pakai jurnal Jola di Fakultas Sastra yang ya berjudul ini ya, nama ya, jadi Creative Business of Kindness Paper Waste Using Painting Techniques to Increase the Value of Use Object. Nah, lalu ada juga luaran yang lain. Nah, luaran yang lain. Oh, ini luaran lampiran ketiga ada haki. Haki kita sangat banyak. Jadi di tahun 2020 sampai 2021 ini kita ada sekitar ada 39 haki yang sudah granted, itu semua yang kita sudah daftarkan ke Mbak Mei, Bu Yus seperti itu, dan sekarang sedang ada sekitar 14 haki yang masih proses. Dari nomor 40 sampai 54 ini masih proses diajukan, tapi kita sudah sertakan di sini, entah itu dokumen granted-nya ataupun dokumen penerimaan pengajuan hak kekayaan intelektual yang diberikan oleh Bu Mei. Nah, ini adalah haki-hakinya, tadi kita sertakan. Memang ini agak banyak ya, jadi memang hakinya banyak sekali. Ini adalah dokumen-dokumen pengajuannya seperti itu. Lalu selanjutnya luarannya adalah, bentar. Wow. Nah, publikasi pada media massa cetak elektronik. Di sini ada publikasi dari CNN, Korpis Bisnis Produk Lukis beromset fantastis. Jadi membicarakan tentang pameran kita sebelumnya memang seperti itu. Jadi pameran Nagraf
sebelumnya dimuat di sini. Nah, menceritakan tentang omset yang fantastis seperti itu. Nah, yang keenam adalah bukti pendaftaran keikutsertaan pameran. Jadi sebenarnya kita harusnya pameran di sejak tahun 2020, pendaftarannya 2019, tapi pamerannya 2020, pamerannya 2021. Sedangkan pada saat ini pandemi, jadi tidak jadi pamerannya, ditunda tahun 2021, bulan April, Agustus, September batal. Nah, sementara direncanakan akan held atau dilaksanakan pada tahun 2022 di bulan Maret seperti itu. Ini adalah surat keterangan dari ASEPI, Asosiasi Eksporter Produsen Handicraft Indonesia, bahwa saya di sini adalah anggota dari ASEPI dan juga sudah mendaftar sebagai peserta pameran Inakar 2020 yang sedianya akan diselenggarakan di Jakarta Convention Center di Jakarta seperti itu. 2020 memang karena kita daftarnya 2020 dan ini suratnya tanggal 10 Agustus 2021. Nah, di sini adalah map dari pendaftaran pada tahun itu. Nah, untuk pelaksanaannya insya Allah semoga bisa terlaksana ya di 2022 tanggal 23 sampai 27 Maret di Jakarta Convention Center Jakarta seperti itu. Ya, terima kasih banyak ya, karena presentasinya juga sangat singkat. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.